Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat ini ditulis di salah satu penjara oleh Paulus, seorang rasul yang banyak dipenjara karena memberitakan Yesus sebagai Tuhan yang telah bangkit. Dan surat ini ditujukan kepada sekelompok orang yang belum pernah Paulus temui, yang membentuk sebuah komunitas gereja yang tidak dia mulai. Gereja di Kolose ini didirikan oleh seorang rekan kerja Paulus yang bernama Epafras, yang sebenarnya berasal dari kota itu. Epafras baru saja mengunjungi Paulus di penjara, dan dia menyampaikan kabar terbaru tentang keadaan Kolose secara keseluruhan. Tetapi dia juga menyebutkan beberapa tekanan budaya yang menggoda mereka untuk berpaling dari Yesus. Jadi Paulus menulis surat ini untuk mendorong jemaat di Kolose untuk membahas isu-isu yang telah diangkat oleh Epafras. Dan kemudian menantang mereka untuk memiliki pengabdian yang lebih besar kepada Yesus. Rancangan dan alur pemikiran surat ini cukup mudah diikuti. Bagian pembukaan berfokus pada Yesus sebagai Mesias yang agung. Paulus kemudian melanjutkan untuk menunjukkan bagaimana penderitaannya di dalam penjara adalah untuk Yesus yang agung. Kemudian dia membahas tekanan yang menggoda jemaat Kolose untuk berpaling dari Yesus. Setelah ini, dia menggali cara hidup baru oleh kebangkitan Yesus yang telah dibukakan bagi mereka. Jadi surat ini diawali dengan dua buah doa. Paulus pertama-tama bersyukur kepada Tuhan bahwa ia mengetahui dari Epafras bahwa jemaat Kolose telah benar-benar setia kepada Yesus, menunjukkan kasih kepada Allah dan sesama mereka. Semua karena pengharapan yang mereka miliki dalam ciptaan baru yang telah Yesus sediakan. Lalu dia melanjutkan doanya agar mereka bertumbuh dalam kebijaksanaan dan pemahaman mereka tentang Yesus. Kemudian Paulus menempatkan sebuah puisi di sini untuk membantu jemaat Kolose, dan kita melakukan hal itu dengan tepat. Ini adalah inti dari pasal 1, sebuah puisi tentang Mesias yang disalibkan dan ditinggikan. Puisi ini memiliki dua bait paralel dan penuh dengan bahasa dan gambaran dari kitab Kejadian dan Keluaran, Mazmur, dan kitab Amsal. Bait pertama membahas bagaimana Yesus adalah gambaran sejati tentang Allah. Di dalam dia, karakter dan tujuan penuh dari Allah terkandung dalam diri seorang manusia. Yesus adalah anak sulung, sebuah ungkapan perjanjian lama tentang status kerajaan Yesus atas semua ciptaan. Dia adalah bagian dari identitas Allah sebagai sang pencipta sejati. Dan oleh dia, semua realitas, kuasa dan otoritas, roh dan manusia telah diciptakan. Di dalam Yesus Sang Mesias, kita menemukan Sang Penulis dan Raja Penciptaan. Sehingga di bait kedua, kita temukan bahwa Yesus juga adalah satu-satunya yang membawa tentang sebuah ciptaan baru. Dia adalah kepala sebuah tubuh baru yang menunjuk pada umat kepunyaan Yesus yang merupakan umat manusia baru, di mana eksistensi kebangkitannya sendiri adalah sebuah contoh. Di dalam dia, hadirat kemuliaan Allah yang mulia yang dulu ada dalam bait suci berdiam. Jadi, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Allah telah mendamaikan dirinya dengan manusia, semua kuasa roh hingga semua ciptaan. Ini adalah puisi yang luar biasa, dan Paulus akan terus merujuk ke situ saat dia melanjutkan surat tersebut. Jadi pertama-tama dia menunjukkan bagaimana kebenaran puisi ini mengubah pengalamannya sendiri menderita di penjara. Paulus dihukum karena mengabarkan kepada dunia Yunani dan Romawi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja yang telah bangkit. Jadi penderitaannya menurutnya bukanlah sebuah tanda kekalahan. Ini sebenarnya adalah cara untuk turut serta dalam penderitaan Yesus sendiri, yang dilakukan sebagai tindakan kasih. Jadi kesulitannya sebenarnya menjadi sebuah alasan untuk bersukacita. Dia dipenjara karena kabar mengejutkan bahwa Mesias Israel yang telah bangkit sedang menciptakan sebuah keluarga multi etnis baru. Dan lebih lagi, sama seperti kemuliaan ilahi tinggal di dalam Yesus, maka Yesus tinggal di dalam dan di antara keluarga internasionalnya. Atau seperti kata Paulus, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Paulus kemudian membahas tekanan budaya yang menggoda jemaat Kolose untuk berpaling dari Yesus. Mereka dihadapkan pada kombinasi politeisme mistik bersamaan dengan tekanan untuk taat pada hukum Taurat. Jadi semua orang Kristen baru ini telah bertumbuh dengan menyembah berbagai dewa Yunani dan Romawi yang mengatur berbagai area kehidupan manusia. Dan banyak dari mereka yang sekedar memasukkan Yesus sebagai salah satu lagi dewa yang bisa mereka sembah. Ada juga tekanan besar dari komunitas Kristen Yahudi terhadap orang-orang non-Yahudi ini untuk menyempurnakan komitmen mereka terhadap Mesias dengan mengikuti semua hukum yang ada dalam Taurat. Secara khusus Paulus menyebutkan makan makanan halal, merayakan hari-hari suci dan sunat. Hal ini sangat mirip dengan masalah yang dia sampaikan dalam suratnya tersebut kepada jemaat di Galatia. Bagi Paulus, menyerah pada salah satu dari godaan ini adalah sebuah kompromi. Ini adalah sebuah kegagalan untuk memahami siapa sejatinya Yesus dan apa yang telah dia lakukan mewakili mereka.
Jemaat Kolose sebelumnya hidup dalam ketakutan akan penguasa-penguasa spiritual dan roh-roh dunia, seperti yang Paulus sebutkan. Namun Yesus menang atas hal-hal ini melalui kematian dan kebangkitannya. Dia membebaskan jemaat Kolose dari kewajiban apapun kepada mereka. Dengan cara yang sama, Yesus menggenapi semua hukum Taurat ganti kita yang toh tidak pernah memiliki kuasa untuk mengubah hati manusia yang egois. Jadi apa yang Yesus lakukan dalam hidup, kematian, dan kebangkitannya tidak ada kekurangan apapun. Semua hal itu tidak perlu dilengkapi dengan mengikuti hukum Taurat. Yesus adalah wujud nyata yang kepadanya semua hukum Taurat mengarah. Alih-alih hukum Taurat, para pengikut Yesus memiliki kekuatan kebangkitan untuk mengubah diri mereka. Itulah yang kemudian selanjutnya dibahas oleh Paulus. Mengikut Yesus berarti bergabung dengan kemanusiaannya yang baru, karena hidup mereka sekarang telah bersatu dengan kehidupan Yesus yang telah bangkit. Dan inilah sebabnya mengapa Paulus menantang orang-orang Kolose untuk memikirkan perkara yang di atas, di mana Mesias duduk atau memerintah di sebelah kanan Allah. Nah, Paulus bukannya bermaksud jahat di sini. Pikirkan bagaimana suatu hari nanti kita akan meninggalkan bumi dan pergi ke surga. Sebaliknya, surga adalah tempat yang transenden yang dari sana Yesus sekarang memerintah atas seluruh ciptaan. Dan dari sana, suatu hari nanti dia akan datang kembali untuk mengubah segala sesuatu. Atau seperti kata Paulus, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi Paulus menantang mereka untuk hidup di masa kini seperti jenis manusia baru yang diubahkan kelak. Dia menggunakan gambaran manusia lama mereka yang ditandai dengan penyimpangan seksualitas dan perkataan yang merusak. Bagi orang Kristen, manusia yang lama itu telah mati bersama Yesus dan telah digantikan oleh manusia barunya sendiri, yang ditandai dengan belas kasih dan kemurahan hati dengan pengampunan dan kasih. Dan manusia baru ini melampaui garis batas etnis dan batas sosial dunia kita untuk menciptakan. Menurut perkataan Paulus, sekelompok orang yang di dalamnya tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Paulus kemudian menjadi sangat praktis. Dia menunjukkan kepada orang-orang Kolose bagaimana sifat manusia baru ini bisa terlihat di rumah tangga orang Romawi abad pertama, yang merupakan institusi yang sangat otoriter, di mana laki-laki memegang kuasa hidup dan mati atas istrinya, anak-anak dan hamba-hambanya. Tidak demikian di rumah tangga Kristen. Di sini, Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang sejati. Jadi di dalam Tuhan, sang istri mengizinkan suaminya bertanggung jawab atas dirinya. Dan suami tunduk kepada Yesus dengan mengasihi istrinya dan menempatkan kesejahteraan istrinya di atas dirinya sendiri. Di rumah di mana Yesus adalah Tuhan, anak-anak bukanlah objek, melainkan dipanggil untuk menjadi dewasa dan untuk menghormati. Dan orang tua bertugas untuk membesarkan anak-anaknya dengan kesabaran dan pengertian. Orang Kristen yang adalah hamba bertugas untuk menghormati tuan-tuan manusia mereka. Justru karena mereka bukanlah Tuhan yang sebenarnya, tetapi Yesuslah Tuhan yang sejati. Dan orang-orang Kristen yang memiliki hamba harus mengerti bahwa hamba ini bukan milik mereka, melainkan anggota tubuh Yesus untuk dihormati dan dikasihi. Paulus melakukan hal yang sangat berisiko di sini. Dia membentuk ulang institusi Romawi yang paling dasar di sekitar Yesus, yang memerintah dengan kasih yang memberi diri sendiri. Jadi sementara dia tidak menghapus struktur rumah tangga secara langsung, Mesias yang agung menuntut agar hal itu diubah begitu mendasarnya, hingga hampir-hampir tidak dikenali bagi setiap orang Romawi yang tinggal di Kolose. Kita bisa melihat ini dengan sangat jelas dalam kesimpulan surat itu. Setelah Paulus minta didoakan, dia memberikan nasihat-nasihat tentang hamba Kristen dan tuan-tuannya. Kita menemukan bahwa Tikhikus adalah orang yang membawa dan membacakan surat ini kepada jemaat Kolose. Dan dia didampingi seseorang bernama Onesimus yang adalah mantan budak seorang Kristen Kolose bernama Filemon. Kita temukan dari surat lain yang ditujukan kepada Filemon bahwa Onesimus telah melarikan diri dari tuannya. Itu adalah sebuah kejahatan yang layak dipenjara. Tetapi Paulus meminta seluruh jemaat untuk menyambut Onesimus sebagai saudara yang setia dan terkasih di dalam Tuhan. Kemudian dalam surat kepada Filemon, Paulus mengatakan bahwa dia seharusnya menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba, melainkan sebagai saudara yang kekasih. Sebuah akhir surat yang sangat tegas. Jadi dalam surat kepada jemaat di Kolose, Paulus mengundang kita untuk melihat bahwa tidak ada bagian dari eksistensi manusia yang tidak tersentuh oleh pemerintahan Yesus yang penuh kasih dan membebaskan. Penderitaan kita, godaan kita untuk berkompromi, karakter moral kita, dinamika kekuatan di rumah kita, semua itu harus diperiksa kembali dan diubahkan. Kita diundang untuk hidup di masa sekarang
Seolah-olah ciptaan baru benar-benar telah tiba saat Yesus bangkit dari kematian. Dan begitulah isi surat kepada jemaat di Kolose.